what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Yang terjadi adalah kita dibubarkan secara paksa dan dibantai. Ada 8 orang yang tewas dan juga ada 150 orang ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok kita akan menjelaskan problem-problem yang ada di Pulau Papua yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu ketimpangan sosial. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fatur Rahman Abdullah dari absen 19. Saya Sulkon Zakaria dari absen 36. Saya Zainur Rizky Usmita dari absen 35. Saya Mela Versi Putri Wibowo dari absen 18. Selalu pantauin video kita ya. Dadah. Ya oke teman-teman, kita di sini akan terlebih dahulu menjelaskan definisi mengapa di Papua terjadi separatisme. Kita akan menjelaskan definisi, pengertian dan penyebabnya juga, faktor dan terutama cara penyelesaiannya. Pengertian yang pertama yaitu pengertian tentang separatisme sendiri. Gerakan separatisme secara definitif adalah sebuah upaya untuk melepaskan diri dari suatu negara atau merdeka dengan berbagai motif. Salah satu motif yang paling umum adalah kekecewaan terhadap situasi dan perasaan tidak adil. Namun tak jarang juga terdapat motif lain, yaitu adanya pihak asing yang menginginkan kawasan tertentu dicaplok maupun kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Sementara itu, kenapa ya konflik di Papua itu bisa terjadi? Akar penyebab konflik Papua yaitu sengketa historis terkait integrasi Irian Barat ke Indonesia, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan, dan meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua masih belum terselesaikan. Faktor penyebab munculnya konflik di Papua ini karena didorong oleh pencitraan sosial akibat ketimpangan dan diskriminasi antar pembangunan di wilayah timur dan barat. Dampak negatif dari konflik di Papua yang pertama yaitu mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, termasuk tingginya tingkat kriminalitas. Yang kedua yaitu dapat timbul perpecahan antar sosial budaya yang satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah cara mengatasi agar konflik di Papua terselesaikan bisa dilakukan dengan yang pertama, penegakan hukum yang tepat. Pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan. Yang kedua yaitu pendekatan kolaboratif. Persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan solusi tunggal. Oleh karena itu, perlu beberapa langkah yang melibatkan kerjasama, interaksi, dan kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu menghilangkan tindakan rasialisme. Seluruh lapisan masyarakat harus menghilangkan tindakan diskriminatif berdasarkan ras atau rasialisme terhadap masyarakat Papua. Presiden Jokowi yang terakhir tahun 2017 sudah ada gagasan inisiatif dari Pak Jokowi untuk setelah ada pertemuan tokoh-tokoh Papua, akhirnya Untuk penjelasannya lebih detail tentang permasalahan yang ada di Papua akan dijelaskan dalam video animasi berikut ini. Konflik Papua, konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia melawan berbagai kelompok separatis yang ada di Papua. Tahukah kamu, konflik ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1970-an dan terus berlangsung hingga hari ini, menjadikannya sebagai salah satu konflik terlama dalam sejarah pasca berakhirnya masa dekolonialisasi. Waduh, gimana ya kira-kira jawabannya? Penasaran? Masih pengen tahu? Dalam sejarah kemerdekaan NKRI, Papua memiliki kisahnya sendiri. Seperti yang sudah kita tahu, setelah perjanjian Meja Bundar,
Belanda tetap tidak mau menyerahkan Papua ke tangan Indonesia. Padahal Belanda dan pemerintah Indonesia saat itu sepakat untuk membahas status wilayah Papua untuk kedepannya. Namun pembahasan selanjutnya seakan tak pernah berakhir. Alhasil Indonesia menyimpulkan kalau Belanda sebenarnya enggan menyerahkan wilayah Papua ke Indonesia. Lah, emang apa alasannya? Apa tanah Papua emang seberharga itu bagi Belanda? Alasannya jelas banyak banget. Oke, alasan pertama, Papua adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Dari tahun 1930-an, Belanda telah melakukan penambangan emas dan melihat potensi yang sangat besar mengenai cadangan emas dan tembaga di Papua. Ingat ya, yang ini logam beneran, bukan mas-mas yang ada di pinggir jalan. Belanda bahkan sampai membuat perusahaan Netherlands New Guinea Petroleum yang berfokus mengelola potensi emas dan tembaga tersebut. Yap, mungkin inilah yang jadi cikal bakal nantinya dari keberadaan Freeport di tanah Papua. Kedua, setelah secara resmi kehilangan Hindia Belandanya pada tahun 1949, Belanda menjadikan Papua sebagai tempat baru bagi populasi orang-orang Eropa Hindia Belanda yang memilih angkat kaki dari Indonesia. Selain itu, Belanda juga memerlukan Papua sebagai pangkalan militer luar negeri mereka untuk tetap mempertahankan citra politik dalam perpolitikan dunia. Masa sih negara adidaya di masa-masa pelayaran harus puas menjadi negara pembuat lampu yang ngurusin angin dan banjir doang? Emangnya lu pikir Avatar Eng? Sehingga Belanda akhirnya memilih untuk memerdekakan Papua sebagai sebuah negara baru yang merdeka secara terpisah dari wilayah Indonesia, sang suksesor Hindia Belanda. Demi memantapkan ambisinya tersebutlah, Belanda mempercepat pembangunan infrastruktur dan perekonomian di Papua, serta mencoba merancang struktur pemerintahan. Pada tahun 1961, Belanda bahkan membentuk sebuah parlemen bernama Dewan New Guinea, di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan mewakili daerahnya masing-masing. Mayoritas dari anggota Dewan New Guinea adalah penduduk asli Papua, dan dengan bantuan arahan dari pejabat Belanda di sana, mereka bertugas untuk merancang undang-undang dan sistem pemerintahan Papua kelak setelah kemerdekaan dari Belanda. Belanda bersama dengan Dewan New Guinea juga menetapkan bendera nasional Papua yakni Morgenster Flag atau bendera bintang kejora yang sampai saat ini masih dipakai oleh kelompok separatis di Papua. Uniknya, pemerintah Belanda waktu itu merasa cukup pede sehingga mereka berpikir semua akan berjalan sesuai dengan rencana besar. Emangnya apa sih dasar Belanda bisa sepede itu? Nih alasannya. Pertama, Belanda menganggap hubungan mereka dengan masyarakat Papua terjalin baik sejak Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu banyak sukarelawan Papua yang ikut angkat senjata melawan Jepang di kubu sekutu. Kedua, masyarakat Papua juga dinilai oleh Belanda tidak terlalu mendukung perang kemerdekaan, di mana meski terdapat kelompok pro-Indonesia yang tergabung dalam Partai Kemerdekaan Indonesia IRIAN, pimpinan Silas Papare. Namun perlawanan di wilayah Papua jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perlawanan rakyat Indonesia di daerah-daerah lainnya selama 1945-1949. Ketiga, Belanda juga menilai bahwa penduduk asli Papua yang adalah orang Melanesia memiliki identitas yang beda dengan mayoritas penduduk Indonesia yang orang Austronesia. Meskipun faktanya, terdapat pula wilayah Melanesia di Indonesia seperti Maluku dan Nusa Tenggara, cukup mudah membentuk propaganda berbasis politis etnis agar rakyat Papua jangan sampai bergabung dengan Indonesia. Indonesia menanggapi gerak-gerik pemerintah Belanda dengan ancaman militer dan politik. Sejak tahun 1955, Indonesia aktif mengumpulkan dukungan dari negara-negara non-blok. Indonesia juga berhasil mendapatkan dukungan dari blok timur yang kemudian dijadikan sebagai ancaman untuk negara-negara blok barat agar tidak mendukung Belanda dalam permasalahan di Papua. Tekanan politik Indonesia kemudian berubah menjadi aksi militer ketika Soekarno mengumumkan Trikora pada Desember 1961. Indonesia melancarkan aksi militer kecil-kecilan dengan menyusupkan pasukan melalui laut dan udara. Indonesia yang saat itu memiliki angkatan laut dan udara yang cukup besar berkat peran Uni Soviet, mencoba menyampaikan pesan tersirat kepada Belanda bahwa Indonesia akan mengerahkan sebesar mungkin pasukan ke Papua jika Belanda belum juga angkat kaki dari sana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Belanda mendatangkan kekuatan tempurnya ke Papua, seperti kapal induk Karel Doorman dan berbagai jenis pesawat tempur. Belanda yang sadar bahwa mereka kalah jumlah,
membentuk satuan semi-militer yang anggotanya merupakan masyarakat lokal. Satuan itu bernama Papua Vrijwilligers Korps atau PVK, di mana sekitar 1.000 orang penduduk lokal dilatih dan dipersenjatai secara militer untuk menjadi kontra-infiltrasi bagi tentara Indonesia dan sukarelawan pro-Indonesia yang sudah menyusup ke pedalaman Papua. Walau begitu, konflik pada akhirnya selesai di tahun 1962 ketika Belanda setuju untuk menyerahkan Papua kepada UNTEA di bawah PBB dan bersiap untuk menggabungkannya secara resmi ke dalam wilayah Indonesia. Setelah perjanjian New York tahun 1962 dan masa transisi dari UNTEA menjadi integrasi resmi ke dalam wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai keperluan menuju Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat yang rencananya akan dilaksanakan pertengahan tahun 1969. Pejabat-pejabat Indonesia mulai bertemu dengan tokoh politik lokal Papua dan para pemimpin suku untuk menggalang dukungan. Pemerintah Indonesia pada tahun 1967 bahkan menandatangani kontrak dengan PT Freeport Indonesia untuk memulai penambangan emas dan tembaga di Papua Tengah. Pada Juli hingga Agustus 1969, Perpera pun sukses dilaksanakan di 8 kota atau kabupaten Papua seperti Merauke, Jayawijaya, hingga Teluk Cendrawasih. Pemerintah Indonesia menerapkan pemilihan yang sifatnya perwakilan, yakni tidak semua populasi orang dewasa Papua ikut menyumbangkan suara mereka, melainkan diwakili oleh 1.025 orang pemilih, di mana hasilnya para pemilih sepakat untuk bergabung dengan Indonesia. Cara pemilihan dalam Perpera pun kemudian mendapatkan banyak kritikan, khususnya dari kelompok nasionalis Papua dan juga dari banyak negara anggota PBB. Mereka yang mengkritik berpendapat bahwa seharusnya Perpera diikuti oleh semua penduduk asli Papua yang sudah dewasa, di mana jumlahnya sekitar 500.000 hingga 600.000 orang lebih. Bukan dengan sistem perwakilan sebanyak 1.025 orang, yang bahkan hanya menggambarkan 0,1% dari jumlah penduduk asli Papua. Sedangkan pihak Indonesia mengatakan bahwa Perpera yang dilaksanakan dan hasilnya sudah sah, karena berada di bawah pengawasan pihak PBB yang merupakan representasi dunia internasional. Dalam sidang umum PBB 1969, Indonesia juga memperoleh mayoritas dukungan mengenai hasil Perpera. Bergabungnya Papua secara resmi ke dalam Indonesia kemudian ditandai oleh penolakan sebagian masyarakat Papua pro kemerdekaan yang tergabung dalam organisasi Papua Merdeka. Beberapa tokohnya, seperti Nicholas Jowe, Seth Krum, dan Jacob Hendrik Pride, mendeklarasikan berdirinya Negara Republik Papua Barat pada 1 Juli 1971 dengan upacara bendera bintang kejora. Panjang tahun 1970 hingga 1990-an, bentrokan dan pertempuran kecil antara tentara dan kepolisian Indonesia melawan para pemberontak OPM terus berlangsung sengit, khususnya di daerah Papua Tengah dan pegunungan, serta kawasan pertambangan milik Freeport, di mana OPM sering melakukan sabotase terhadap aset-aset tambang. Banyak anggota OPM sendiri memiliki pengetahuan militer, karena mereka adalah bekas anggota PVK bentukan Belanda, ataupun bekas tentara Indonesia seperti Seth Krum, hingga mempersulit pemerintah Indonesia dalam memadamkan pemberontakan. Indonesia terpaksa harus melakukan berbagai operasi pengeboman udara dan penyerangan desa-desa terpaksa dilakukan oleh tentara Indonesia guna menghancurkan basis pertahanan para pemberontak yang mengakibatkan banyaknya korban sipil berjatuhan. Memasuki masa-masa menjelang runtuhnya Orde Baru, konflik Papua kembali menjadi berita hangat setelah sekelompok anggota OPM pimpinan Kelly Kwalik menculik 26 peneliti yang terdiri dari orang Indonesia dan orang asing pada Januari 1996. Kwalik berharap isu kemerdekaan Papua dapat menjadi perhatian bagi dunia internasional melalui aksi ini. Pemerintah Indonesia mencoba melakukan negosiasi, akan tetapi tidak berjalan mulus. Unit khusus dari Satuan Kopassus kemudian diizinkan menggelar operasi pembebasan sandera yang berhasil membebaskan seluruh sandera yang masih hidup pada Mei 1996. Sayangnya 2 orang sandera dinyatakan terbunuh selama proses pembebasan. Uniknya, Kelly Kwalik sendiri terbunuh pada tahun 2009 dalam sebuah baku tembak dengan polisi di kota Timika. Terlepas dari betapa hebohnya media, tahukah kamu sebenarnya dari tahun 1996 hingga saat ini, ukuran kelompok bersenjata OPM jika dilihat dari sisi jumlah anggota masih terbilang cukup kecil apabila dibandingkan pada saat 1970 hingga 1980-an. Namun perbedaan mendasarnya adalah kecilnya kelompok mereka
dan pergerakannya di pedalaman Papua dengan medan yang berat, menyebabkan perlawanan bersenjata masih terus terjadi, bahkan jauh lebih sering dan susah ditumpas. Para pemberontak dapat bergerak dengan bebas dan menyerang pos-pos polisi ataupun militer, menyergap patroli, serta menyerang desa-desa atau tempat-tempat vital seperti bandara, dan dengan cepat kembali lagi ke dalam hutan. Salah satu aksi mereka yang cukup terkenal beberapa tahun terakhir ini adalah pembunuhan 31 pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga pada 2 Desember 2018, serta penyanderaan pilot asal Selandia Baru yang terjadi akhir-akhir ini. Penembakan terhadap seorang perwira TNI berpangkat Brigadir Jenderal pada 25 April 2021 menjadikannya sebagai perwira TNI berpangkat tinggi yang pernah tewas dalam konflik separatis.